Mas Yadi lihat dari reshuffle pada hari ini, mungkin bisa dikatakan reshuffle atau perombakan terbesar selama era reformasi, dengan 13 menteri yang mempunyai jabatan yang baru sekarang. Nah, apa pesan yang ingin disampaikan secara politis oleh Presiden? Saya kira ada pesan utama yang disampaikan oleh Presiden adalah fungsi utama reshuffle kali ini adalah stabilitas dukungan politik untuk percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur ya terutama. Jadi saya kira itu pesan yang disampaikan. Karena itu kalau kita lihat ada unsur akomodasi politik di situ, ada unsur politik keseimbangan di situ. Temanya adalah soal stabilitas dukungan politik. Tapi kalau kita perhatikan fokusnya adalah pada pos-pos di bidang perekonomian. Berarti Anda tekankan stabilitas politik yang pertama. Ini berarti lebih kepada mengakomodir atau lebih berat kepada mengakomodir partai-partai yang baru bergabung memberikan dukungan kepada pemerintah. Ada fungsi untuk mengakomodasi mereka, tapi Jokowi ingin memberikan pesan bahwa bukan berhenti di situ. Akomodasi politik saja, tapi kalau tidak ada pengaruhnya terhadap percepatan pembangunan ekonomi atau kinerja kabinet secara keseluruhan, maka itu tidak ada gunanya. Karena itu ada akomodasi politik tapi dikaitkan dengan pos-pos misalnya ekonomi seperti Golkar dimasukkan ke dalam Kementerian Perindustrian. Dan di situ tantangannya bagi Presiden adalah mencari orang yang berasal dari partai politik tapi tetap dianggap kredibel oleh masyarakat, memiliki track record yang cukup memadai sebagai orang yang kompeten di bidangnya dan seterusnya. Jadi dengan demikian ini adalah gabungan antara keperluan untuk melakukan akomodasi politik tapi dengan tujuan utama untuk mempercepat kinerja kabinet. Dengan 13 nama menteri, 9 menteri baru, 4 berganti posisi. Apakah ini tercapai stabilitas politik untuk mendapatkan orang yang dapat memberdayakan ekonomi secara maksimal? Stabilitas politik itu kalau kita terjemahkan lagi ya, satu, partai-partai yang menyatakan dukungan politiknya bisa diikat oleh Jokowi, sehingga ada semacam garansi di situ bahwa dukungan mereka akan solid. Yang kedua, pada saat yang sama, Presiden memastikan bahwa dialah yang memegang komando dalam mengambil keputusan ini, bukan karena tekanan partai-partai politik. Itu saya kira ditunjukkan dengan permintaan partai-partai yang cukup banyak, tapi kemudian masing-masing partai hanya diberi satu, yang partai baru ya. Kemudian pada saat yang ketiga adalah Presiden ingin menunjukkan dengan memegang komando itu maka dia ingin mengarahkan reshuffle ini kepada apa tujuan utama yang ingin dia capai, yaitu percepatan kinerja kabinet dan pembangunan ekonomi. Kenapa timingnya sekarang? Ada 3 alasan saya kira ya. Satu, ini sudah menjelang 2 tahun dari pemerintahan Jokowi JK sejak Oktober 2014 ya. Reshuffle pertama dilakukan pada Agustus, setahun pertama, maka ada cukup alasan untuk mengatakan bahwa kita sudah melakukan evaluasi yang cukup menyeluruh terhadap kinerja menteri-menteri termasuk menteri yang baru. Kan kalau baru misalnya 3 bulan atau 4 bulan itu kurang legitimate untuk mengevaluasi kinerja seorang menteri. Tapi ini sudah hampir setahun. Jadi itu timing yang pertama. Timing yang mengapa timingnya sekarang? Yang kedua adalah kalau misalnya sebelum Lebaran lalu atau katakanlah sebelum Juni dilakukan, kan isu reshuffle sudah bergulir hampir setahun kan? Betul. Belum ada soliditas atau kepastian yang betul-betul jelas dari partai Golkar terutama. Ya, masuknya Golkar dukungannya betul-betul bisa dipastikan solid setelah dia melakukan musyawarah luar biasa di Bali yang baru lalu. Nah, kita tahu bahwa baru sebelum Lebaran itu selesai. Nah, sekarang itu sudah selesai. Jadi timingnya tinggal mengapa belum Juni lalu karena memang terpotong oleh masalah Lebaran. Nah, yang ketiga, timing itu dipilih adalah tampaknya Presiden melihat bagaimana perkembangan opini publik. Kalau kita lihat dari berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang independen, terlihat bahwa tingkat kepuasan masyarakat kepada kinerja Presiden saat ini berada pada posisi yang tertinggi selama 2 tahun terakhir. Sekarang posisinya menurut survei dari SMRC, lembaga kami, itu berada pada posisi 67%, setelah Maret lalu di kisaran 59%, kemudian pada Desember itu di kisaran 53%, kemudian pada Oktober 53%, dan pada Juni atau Juli 2015 itu pada posisi sangat rendah 42. Jadi terus naik. Nah, saatnya ini untuk melakukan reshuffle yang diterima oleh masyarakat. Yang diterima karena dengan memperhatikan opini publik, Presiden nanti apa yang dilakukan sebagai reshuffle ini tidak hanya akan diterima oleh partai politik, tapi juga mendapat dukungan oleh masyarakat. Betul, yang berimbas pada mungkin elektabilitas dan juga approval rate yang diharapkan semakin tinggi. Menurut Mas Jayadi, siapa saja menteri yang terpental karena kinerjanya atau menteri terpental karena
bergening politik. Ditahan dulu di sana, kami akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Itu jabatan yang bergeser adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan yang dijabat oleh Wiranto, dan sebelumnya Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menko Kemaritiman menggantikan Riza Ramli. Bagaimana tanggapan dari Menko Kemaritiman yang baru? Kita bergabung bersama dengan rekan kami, Livia Ramadanti, yang belum lama ini mendapatkan pernyataan dari Menko Maritim yang baru. Livia, bagaimana tanggapan Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan posisi yang baru pada hari ini? Ya, tadi Robert, kami sempat mendapatkan tanggapan dari Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan sebelum ia meninggalkan kantor Kemenko Polhukam di bilangan Medan Merdeka Barat untuk menuju ke Istana Kepresidenan yang akan melaksanakan pelantikan pada pukul 2 nanti. Ini ia sempat menyampaikan bahwa ia merasa siap dengan mandat baru dari Presiden untuk menjadi Menteri dari Koordinator Kemaritiman, dan untuk posisi yang akan menggantikannya ini Wiranto yang akan menjabat sebagai Kemenko Polhukam, ia berencana akan berbicara atau berbincang langsung untuk mengetahui dan memberikan masukan atau memberikan bagaimana sejauh mana Kemenko Polhukam ini di bawah kepemimpinannya dan PR-PR apa saja yang harus diselesaikan dari sisa masa jabatannya. Dan berikut kami memiliki kutipan wawancara dengan Luhut Binsar Panjaitan sebelum dia meninggalkan kantor Kemenko Polhukam. Bentar apa? Terkait dari pengumuman Presiden. Ya, saya kira udah bagus. Presiden sudah umumkan saya jadi Menko Maritim, sekarang dilantik, bentar lagi. Terus, ya tugas baru. Untuk Pak Wir, Pak? Ya Pak Wir nanti gantikan. Nanti saya akan brief beliau apa-apa yang sudah, sedang, dan akan kami kerjakan. Kalau untuk di Menko Maritim sendiri sudah ada gambaran kira-kira? Belum, saya belum tahu. Nantilah setelah ketemu Pak Rizal, nanti kita akan coba. Untuk PR Pak, untuk Pak Wiranto? Kenapa? PR dari Menko Polhukam untuk Ya banyak kan, sekarang semua sudah dalam dalam koridor, tinggal nerusin aja beliau. Ya tentu nanti beliau punya style sendiri, ya kita tunggu aja. Yang terlalu berapa kira-kira Pak? Kenapa? Yang mau sertijab? Besok lah ya. Yang berapa? Saya belum tahu jam berapa, nanti kita sepakatin aja. Sore-sore kali biar selesai dulu. Untuk serah terima jabatan sendiri nanti akan dilaksanakan rencananya pada esok hari, dan untuk Luhut Binsar Panjaitan ini akan bertemu dengan Rizal Ramli, diperkirakan akan terjadi pada hari ini untuk membicarakan sejauh mana atau langkah-langkah apa saja yang akan diambil untuk posisi baru Luhut Binsar Panjaitan. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari kantor Kemenko Polhukam. Baik, terima kasih Livia Ramadanti atas informasi Anda. Mas Jayadi, kalau kita lihat Wiranto kembali menduduki jabatan yang sama 16 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam di zamannya Presiden Gus Dur, dan sekarang kembali di jabatan yang sama. Di sisi lain, Luhut Binsar Panjaitan berganti posisi 2 kali. Kepala Staf Kepresidenan, Menko Polhukam, dan juga Menko Kemaritiman. Apa sebenarnya pertimbangan dari pindah posisi ini? Tampaknya memang kalau Menko itu kan bukan fungsi teknis ya, dia jadi yang diperlukan di situ 2 hal terutama. Satu, leadership atau kapasitas kepemimpinan secara umum. Yang kedua adalah kemampuan melakukan koordinasi. Nah, untuk itu diperlukan orang yang meskipun tidak memiliki kapasitas teknis di bidang tertentu, tapi dia memiliki kemampuan dan diakui senioritasnya oleh orang-orang yang akan dia koordinasi. Bagaimana kita membacanya dari posisi Menko yang berubah? Apakah kinerja Rizal Ramli yang cukup gaduh sehingga digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan? Apakah karena tidak ada posisi yang lain yang pas untuk Wiranto kemudian dijabat oleh posisi yang diduduki oleh Luhut Binsar Panjaitan? Bagaimana membaca dari situasi ini? Ya, saya kira itu berawal dari kosongnya Kementerian Koordinator Kemaritiman. Jadi itu menurut saya itu berawal dari sana. Jadi Kementerian Koordinator Kemaritiman dicopot, lalu ini akan diisi oleh siapa? Nah, ketika diisi oleh siapa itu kemudian dicari bagaimana caranya pertimbangan antara akomodasi politik dengan kemampuan teknokratis. Ya. Nah, Menko Polhukam itu bisa digunakan sebagai akomodasi politik. Nah, untuk itu perlu dicari orang yang senior misalnya. Nah, dalam konteks ini Wiranto bisa mewakili Hanura. Posisi senior itu sekaligus kemudian mewakili Hanura secara keseluruhan, karena posisi Hanura 2 menterinya dilepas, diganti oleh 1 tapi posisi yang lebih senior dan ditempati oleh pimpinan yang senior juga dari Hanura. Itu yang pertama. Jadi kemudian karena itu kemudian tidak begitu tepat untuk memberi tempat kepada Pak Luhut misalnya. Menko memberi tempat kepada Pak Wiranto Menko Kemaritiman, karena
agak jauh ya hubungannya. Ya. Pak Luhut masih ada sangkutnya di situ. Dia seorang pengusaha, purnawirawan jenderal, yang memiliki kapasitas leadership yang juga senior, sehingga dia bisa ditempatkan di sisi itu. Oke, kalau kita lihat Riza, berarti Anda katakan muaranya berada pada posisi awalnya. Riza Ramli, menurut saya begitu. Dicopot oleh Presiden. Dicopot terlebih dahulu, baru dicari kalau rollingnya bagaimana. Rollingnya bagaimana. Nah, Riza Ramli itu kita tahu bahwa pernah berdebat sengit depan publik dengan Menteri SDM yang terdahulu, Sudirman Said. Betul. Nah, Sudirman Said juga dicopot dari jabatannya. Apakah ini konstelasi politik juga? Bahwa satu dicopot, satu juga harus dicopot? Betul. Saya kira begini ya, selain mengevaluasi secara objektif berdasarkan kinerja, Presiden juga melakukan dua jenis evaluasi lain, yaitu evaluasi politik dan evaluasi publik. Evaluasi politik itu artinya, karena Menteri itu posisinya bukan hanya posisi teknis, dia posisi politik juga. Karena itu harus dievaluasi apakah seorang menteri itu lebih banyak meringankan beban politik presiden atau menjadi malah memperberat beban politik presiden. Menteri-menteri yang meskipun mungkin dianggap memiliki kapasitas tapi bisa menjadi beban politik bagi presiden, maka dia bisa terkena reshuffle, terkena evaluasi. Di mana beban politik yang diberikan oleh Sudirman Said dan Riza Ramli kepada presiden? Riza Ramli dan Sudirman Said pernah berbuat gaduh. Berbuat gaduh, menimbulkan menguras energi presiden, menguras energi sejumlah elit di negeri ini dan bangsa ini, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan dalam upaya untuk melakukan percepatan pembangunan. Akibat dari kegaduhan itu kan sekarang nasib Blok Masela kan tidak begitu, meskipun nasibnya cukup jelas, tapi kan masih menggantung. Jadi saya kira karena alasan itulah maka keduanya dicopot. Mungkin banyak orang menganggap, demikian juga saya kira kalangan di minyak dan gas bumi itu menganggap Pak Sudirman Said orang yang kinerjanya cukup baik. Tetapi dari sisi politik barangkali dia dianggap menjadi beban di masa lalu, sehingga untuk keperluan mencopot Riza Ramli, maka tidak, secara politik tidak elok kalau hanya Riza Ramli yang dicopot, tapi dua-duanya harus dicopot. Oke, bagaimana dengan pandangan yang menyatakan bahwa yang memulai perseteruan antara Riza Ramli dan juga Sudirman Said adalah Riza Ramli? Tidak hanya dengan Sudirman Said, dengan Wakil Presiden juga pernah ada saling tegang di depan publik yang terlihatkan. Mengapa tidak dicopot satu saja kemudian sisanya akan Presiden harus berbuat secara sama rata kepada semua pembantunya. Nah itu karena jadi dengan alasan itulah maka di antara dua orang ini menurut saya sejak lama sudah memperkirakan kalau satu tetap stay, yang lain akan stay. Tapi kalau satu out, yang lain juga out. Kalau dengan wakil presiden itu beda. Wakil presiden kan hanya melalui pemilihan umum, tidak bisa dicopot oleh presiden. Baik, Mas Jayadi, kita harus tahan di sana. Kita akan segera menyaksikan dari pelantikan menteri-menteri yang baru yang dilakukan oleh presiden di Istana Negara.